Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, langsung saja kami ingin bertanya. Ini ada berita viral nih Pak Ustadz, saya nonton di televisi, di mana ada seorang anak itu dia menganiaya ibu kandungnya Pak Ustadz, gara-gara pinjem uang nggak dikasih sama ibunya. Akhirnya ibunya dipukul, ditendang, Masya Allah. Terus si anak dilaporkanlah ke polisi, ditangkap lah itu. Nah, sebenarnya bagaimana kita mesti menyikapi situasi yang seperti itu Pak Ustadz, agar keluarga kami itu juga terhindarlah dari bahaya-bahaya atau perilaku yang tidak baik seperti itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang saya sempat mendengar beritanya. Jadi seorang ibu yang dipukulin sama anaknya itu, kalau nggak salah, di belakang pagar ya istilahnya ya. Jadi sebenarnya yang kita harus mikirin begini, apakah itu Allah langsung memberikan anak yang seperti itu? Nah, kan gitu ya. Betul, apakah betul. Allah akan memberikan anak seperti itu karena Allah menginginkan anak itu seperti itu, kan gitu ya? Jadi karena keinginan Allah memangnya si anak itu seperti itu. Saya jawab, enggak. Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Pegang kunci itu yang ada dalam Quran. Berarti kejadian itu memang benar atas izin Allah. Kan beda kalau Allah menginginkan anak itu terlahir seperti itu, bukan keinginan Allah, tapi Allah mengizinkan anak terlahir seperti itu. Nah, jadi harus pahami itu. Karena selama ini orang itu hanya cuma mau lepas tangan. Iya. Saya nggak seperti itu anak saya. Pembelaan diri Pak Ustadz. Pembelaan diri yang kalau saya tersenyum aja. Betul. Ya boleh membela diri, tapi Allah itu kan tahu ya. Jadi anak itu terlahir seperti itu, insya Allah pasti dari kelakuannya itu diambil dari salah satu orang tuanya. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya, kan gitu ya. Kalau mamanya dilihat ibunya itu agak tenang, agak ini, ya bisa aja itu dari yang lain, kan gitu ya. Jadi sifat-sifat seperti itu sifat apa ini? Emosional, tersinggung, egois, marah. Jadi insya Allah genetik dari salah satu orang tuanya atau dua dari orang tuanya itu diambilkan, diizinkan masuk pada janin pada waktu itu. Makanya tetap ada nasab istilahnya. Iya. Nasab itu jelas ada. Nah, biasanya kalau saya itu ada penyakit yang ada di daerah tulang ekor sama tulang belakang bagian bawah. Nah, ini dia pasti marah di dalam keluarga. Insya Allah gitu. Jadi titiknya di situ. Makanya tulang ekor itu salah satu tulang yang nggak bisa hancur. Nah, insya Allah sifat-sifat itu diambilkan. Bisa dari ayah, bisa dari ibu oleh Allah Ta'ala. Untuk apa anak ini diizinkan oleh Allah Ta'ala seperti ini? Ini untuk menguji orang tuanya sebenarnya. Orang tua yang mana? Yang punya sifat seperti itu. Nah, kalau ini kan si anak menganiaya ibunya Pak Ustadz. Berarti apakah ada sifat ibunya seperti itu juga? Walau alam. Saya bercerita karena pengalaman aja. Begini kan nggak bisa diceritain, kecuali kalau si ibu cerita mamanya begini, suami saya begini, itu kan kelihatan. Yang begini ini kan karena saya hafal dengan banyak pasien-pasien saya, sehingga kayak umpamanya anak kecil umur belum akhir balik, baru kelas 4 SD tapi kena kanker. Nah, itu kan ketahuan bahwa ya
ini berarti si ayah atau si ibu si dari adik yang kena kanker ini, insya Allah dia marah dengan orang tuanya, insya Allah gitu. Dan kalau memang dirunut, insya Allah benar. Nah, begitulah cara Allah itu memberikan ujian bahwa masih ada dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kalau memang itu ada sifat si anak yang mukulin ibunya itu ada sifat umpamanya dari bapaknya umpamanya, atau ada sifat dari ibunya, itu kan harus berkaca bahwa kok itu kayak sifatku ya, kan gitu. Kemudian mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala, karena memang sudah dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala jika kita memang melakukan kesalahan. Nah, bagi orang-orang kebanyakan saudara-saudara kita itu tidak pernah merasa Berdosa. dirinya itu bersalah dan berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Makanya yang seperti itu juga tidak diajarkan oleh guru-gurunya itu memahami bahwa ilmu genetik itu sebenarnya ada di dalam Quran sebenarnya. Jadi ilmu nasab itu jelas, itu genetik itu jelas. Jadi anak itu tidak akan keluar dari garis bapak atau ibunya. Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau umpamanya suami istri dijelaskan dalam Quran, kalau bertakwa suami, istri, anak, kemudian orang tuanya dan orang-orang bertakwa akan bertemu nanti di surga. Nah, di titik itu menceritakan bahwa suami dan istri itu harus benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala. Berarti tidak ada pertengkaran, berarti tidak ada kedoliman antara suami mendolimi istri, ya tidak boleh, istri mendolimi suami, ya tidak boleh. Sehingga itulah wujud takwa, sehingga nanti akan ketemu di surga seperti apa yang dalam Quran. Tapi kalau mamanya suami dan istri saling dolim, kemudian anaknya tahu orang tuanya itu saling dolim, anaknya juga akan seperti itu dolim. Nah, cerita yang seperti ini insya Allah sulit untuk ketemu di surga. Oh, Ustadz, kalau begitu sulit juga mungkin ya berubahnya nih Ustadz, karena saya kan pensiunan ya. Ya. Lebih banyak di rumah nih waktu-waktu. Kadang anak yang udah berkeluarga kadang datang bersama cucunya, bersama anaknya, berarti cucu kami nih. Itu selalu ada pertengkaran antara nenek, anak, dan cucu. Ada aja kelakuan cucu ini yang istilahnya pandang merugikan si nenek nih. Misalnya brosnya lah dibanting gitu kan, marah lah neneknya ini kan anak kecil nih, sehingga anak saya atau orang tua si cucu ini juga marah, nyalain ibunya, kenapa naruh sembarangan. Itu ada aja keributan seperti itu apakah bisa dirubah tuh Ustaz? Ya, ini kan sama mirip tadi ya. Sebenarnya kalau tadi anak mukulin ibunya, bisa sebenarnya ini genetik dari seorang ayah atau ibunya si mukulin ini ada di dia. Turun dong. Bukan berarti si anak nggak salah. Oh ya salah tetepan kan gitu. Kita kan belajar dari keadaan kan seperti itu. Nah, kayak ceritanya Haji J tadi, insya Allah ya apa yang diceritain Haji J itu bisa terjadi pada semua keluarga Islam di dunia ini. Betul. Jadi kelihatan nggak bertengkar gitu. Itu kan hanya menutupi dirinya sendiri. Tapi kalau Haji J bercerita ini kan siapa tahu ada ilmu yang bisa diambil di situ ya Pak. Bisa dipetik dari cerita Haji J. Jadi begini Ji, kalau tadi cucu matain bros nih, banting rusak. Kemudian neneknya marahin cucu, kemudian ibunya belain cucunya, marah sama ibunya. Ini sebenarnya dari sini sudah kelihatan besok ini keluarga ini mau kemana nih sebenarnya. Kan ini satu, si cucu matain banting bros rusak. Si nenek harusnya paham bahwa cucu ini kan masih kecil. Betul ya. Nggak ngerti. Iya. Kalau dia itu ngerusak itu kan nggak ngerti kalau itu ngerusak. Betul Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Dia marah. Neneknya marah sama cucunya. Ya. Padahal cucu ini nggak ngerti. Kalau neneknya sudah tahu kalau si cucu ini masih kecil, masih belum balik, sekolah aja masih belum paham kan gitu. Nah, neneknya itu harus mengetahui bahwa ini belum memahami. Yang keluar pada saat neneknya marah dengan cucunya itulah nafsu.
karena ada barangnya yang dirusak oleh cucunya, nafsu. Padahal barang ini hanya titipan, hanya seberapa sih nilainya, kan hanya titipan kecil nih. Nah, dia aja masalah dunia yang hanya sebegitu aja, dia berani mengeluarkan marah kepada cucunya. Berarti dia nggak ingat bahwa sebenarnya kalau marah itu dosa. Nah, di titik inilah sebenarnya di dalam antara nenek dengan cucu ini, neneknya yang salah. Satu. Yang kedua, anaknya si nenek, berarti anaknya Haji J ini marah dengan ibunya. Inilah benar. Kenapa anak berani marah dengan ibunya? Karena sifat anaknya dengan ibunya sama. Oh iya. Sehingga itulah yang terjadi. Jadi boleh musyawarah yang baik dengan istri, dengan anak. Cucu kan nggak tahu ya. Kemudian dikasih tahu, ya karena sebagai imam harus ngasih tahu lah kepada istri yang itu termasuk dolim, bilang kamu dolim, kamu zolim, kamu dengan cucumu kamu zolim. Itu kan belum bisa mengerti kan gitu. Kamu yang sudah gede bangkotan kayak begitu aja masih marah. Nah, disinilah yang dari cerita ini kita pahami bahwa ya anak ini memang akan membawa genetik dari orang tuanya pasti. Jadi bukan kalau anaknya tadi mukulin ibunya, apakah ibunya hobinya mukul orang? Enggak. Tetapi kan bisa dari sisi yang lain. Umpamanya ayahnya, yang egois, yang emosional, kan seperti itu ya. Yang ini umpamanya seperti itu. Jadi itu bisa. Kemudian dampaknya apa? Nggak taunya ini hanya perkiraan saya, udah meninggal. Karena apa? Karena meninggalnya jantung. Kenapa meninggalnya ini? Atau pisah, kenapa emang si ibu nggak cocok dengan suaminya. Kan gitu-gitu aja semuanya. Jadi kelihatan dari titik itu. Makanya bagaimana kita itu menurunkan anak-anak kita itu soleh-soleh, ya dari kita memang. Kita yang mengerjakan syariat Islam dengan baik, membaca Quran kemudian mengerjakannya, membaca sunnah, membaca hadis kemudian mengerjakannya satu persatu. Dan pengetahuan dari Quran, pengetahuan dari hadis itu memang harus kita kerjakan. Jadi bukan hanya cuma sekedar hafal, tidak bisa. Itu harus kita kerjakan sehingga kita dinamakan ingat kepada Allah itu seperti itu. Itu kan, maaf Pak Ustadz, itu kan kasusnya kalau dia baru mau punya anak nih Pak Ustadz. Kalau anaknya udah gede kayak yang si mukul ini kan, kalau dibilang anak udah kumisan gitu Pak Ustadz, kiranya udah bukan anak, itu udah dewasa itu. Nah itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Ya, caranya kan ya macam-macam. Si anak ya yang pertama kali disel aja dulu. Iya, si ibu ya banyak-banyak mohon ampun. Umpamanya si ibu melihat tayangan kita itu paham, katanya oh ini dari ini, kemudian mohon ampun. Kalau itu dari sifatnya beliau ya beliau mohon ampun. Kalau itu sifat dari suaminya ya dimohonkan ampunan suaminya oleh Allah Ta'ala. Kalau suaminya masih hidup diajarin. Kalau suaminya pisah dengan dia, gimana lagi udah pisah kan gitu ya. Sehingga mau ngajarin si anak seperti itu cara awalnya memang seperti itu. Sama kenapa setiap orang hamil itu disunahkan membaca Quran? Iya, kenapa? Karena agar ibunya itu kalau membaca Quran tahu ayat demi ayatnya. Ini kalau kasusnya Bang J nih Pak Ustadz, ini kan ada cucu, nenek, anak. Ini yang mesti mohon ampun yang siapanya nih Pak Ustadz? Semuanya. Ya semuanya. Jadi kalau cucu belum akil balik ya orang tuanya. Kalau si nenek nurunkan genetik yang sama-sama beraninya kepada anaknya si nenek, nah itu dia mohon ampun sebenarnya. Cuma mau nggak neneknya mohon ampun? Nah, itu. Kalau seperti itu biasanya nggak mau. Tapi anak gimana sih kalau dikasih tahu nurut? Nurut kalau mas saya bilang mohon ampun. Kalau anak seperti iya mau berubah gitu. Tapi selama ini dilihat dari sama Haji C mulai ada Alhamdulillah beneran. Jadi intinya adalah tetap anak yang seperti itu insya Allah dari kita orang tuanya. Harus banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berubah. Intinya berubah, kita yang berubah. Karena dengan berubah itu, dengan mohon ampun, mudah-mudahan anak-anak kita itu juga dirubah oleh Allah Ta'ala. Karena yang jelas itu ceritakan ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu
faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah tobat dan melakukan perbaikan. Jadi untuk menjadikan anak itu menjadi lebih baik, ya kita orang tuanya tobat. Kita lihat anak saya kok egonya tinggi ya, saya punya enggak ya? Gitu. Ego itu yang gimana ya? Kalau punya keinginan tuh harus. Kalau kita nggak ada, tanyalah sama pasangan. Kamu punya gitu? Oh, enggak, saya kan baik-baik aja. Wah. Dilihat pasangannya, dilihat, oh kok patung ini? Wah, masa lalu ini. Jadi harus mau bertobat. Nah, kalau seseorang entah suami atau istrinya tidak paham dengan itu, walaupun dia sholat, ya anaknya nggak akan berubah, nggak akan berubah. Makanya harus hati-hati. Jadi jangan kaku hati kita, jangan keras hati kita, karena itu bisa besok itu benar-benar kekerasan hati kita dan kekakuan hati kita karena kebodohan kita sebenarnya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hanya kita harus lembut. Makanya Allah menyarankan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti kita memang belajar lemah lembut itu bukan karena takut dengan orang yang kita lemah lembuti, enggak, karena kita mengikuti perintah Allah ya. Seperti itu. Saya mengikuti perintah Allah, bukan saya itu takut dengan dia, enggak. Saya mengikuti perintah Allah Ta'ala bahwa saya disuruh lemah lembut pada semua makhluk Allah, dan seperti itu. Di sini harus pahami kelemah lembutan itu tidak hanya cuma tutur kata, ke semua hal ya. Karena korupsi ya jangan lakukan, mencuri jangan lakukan, begitulah. Makanya kita sebagai pendakwah harus ngasih tahu, nggak boleh kita salah-salahan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkaca dengan cerita tentang anak yang memukuli ibunya. Bukan berarti saya mau menyalahkan ibunya, tidak sama sekali. Betul. Tetapi ini adalah cerita bagaimana kita itu mengarahkan agar anak kita itu menjadi soleh atau soleha yang insya Allah bisa bertemu nanti di surga. Kan seperti itu ya, kita jaga. Pada saat kita ingin bertemu di surga, di dunia inilah kita harus berubah. Bukan hanya cuma doa. Doa itu kalau dia doa ingin ketemu surga tapi dia perjalanannya ngawur, ya nggak bisa. Terus ngomong loh, katanya Allah itu tiap kali kita berdoa kan dikabulkan sama Allah. Loh, itu kan orang yang takwa lah. Kalau kamu itu dolim ke sini, dolim ke situ, kamu dolim ke sini, dolim ke situ lagi, dikasih tahu merasa ngerti, merasa benar, padahal kamu itu nggak ngerti, kan begitu. Lah gimana itu mau dikerjakan? Ini nggak bisa. Ibadah juga nggak mau, semaunya sendiri dengan suami, kacau. Kalau mau sehari dua hari nggak apa-apa, kacau puluhan tahun. Nah gimana? Ya malaikat rokibnya si suami aja nggak terima. Jadi jangan seperti ini, nggak akan bisa ketemu di surga. Itu hanya mimpi. Makanya kalau udah mimpi, orang yang begitu tuh mimpi. Jelasin, tanya sama gurunya. Kalau kita itu sering berantem, Ustadz itu gimana, ketemu di surga apa di neraka? Tanya yang benar. Gitu ya, agar nanti dijelaskan. Jangan asal, suami istri itu nanti ketemu di surga, lewat apa lagi? Ya harus dijelasin ketemu dengan surga itu. Nah mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita lebih mawas diri. Kalau ada kekurangan dari anak-anak kita, insya Allah itu dari kita. Kalau ada kelebihan dari anak kita, entah anak kita itu pandai, entah anak kita itu dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala berlebih, itu dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari kita mendidik anak kita, bukan. Jadi jangan kita mengaku-aku itu dari kita. Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.